hadirin ini insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi telah diawali dengan qasidah yang dibaca oleh Ustaz Jamal. Nah, kalau boleh masing-masing nanti fotokopi itu. Qasidah ini biasa dibaca oleh tokoh-tokoh sufi Tariqah Saziliyah, itu sering dibacakan qasidah tersebut. Nah, isi qasidah tersebut secara keseluruhan bahwa ketika menyebut nama Allah yang Maha Besar, selain itu semuanya kecil. Itu Qul ya azim, antal azim, katakanlah engkau yang maha agung, maha besar. Wa kullu syai'in hammin yahunu bismika, ya azim, artinya segala sesuatu ringan, kecil, tidak sebanding dengan nama yang begitu agung, begitu besar. Jadi kalau sudah punya masing-masing fotokopiannya, bisa kita baca secara bersamaan, secara berjamaah, itu lebih terasa, lebih nikmat. Ya, nanti juga ikuti nada-nada yang dibaca oleh Ustaz Jamal, insyaallah. Kita sampai di pembahasan babu ma yaqulu ba'da takbir, doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram di dalam sholat, kita disunahkan membaca doa. Doa tersebut dikenal dengan doa al-iftitah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqutu baina takbir wa baina al-qiraati iskanatun. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diam di antara takbir dan membaca suratul Fatihah. Jadi takbiratul ihram tidak langsung baca Fatihah, tapi biasanya Nabi diam antara takbiratul ihram dengan membaca surat Fatihah. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqulu. Kemudian saya berkata, wah demi ayahku dan ibuku wahai Rasul, diamnya engkau di antara takbir dan membaca Fatihah, apa yang kau baca? Qal, Nabi bersabda, aku membaca, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad dans. Allahumma ghsil khataya bil ma'i wal thalji wal bard. Ini termasuk juga doa al-iftitah. Hukumnya sunnah untuk dibaca. Yang biasa kita baca itu juga dibaca oleh Rasul. Jadi Rasul membaca doa iftitah dengan macam-macam redaksi. Yang biasa kita baca itu, inni wajjahtu wajhi lil nabi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini sudah
ideal doa iftitah juga bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga riwayat yang lain Nabi membaca doa al-iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Itu juga doa iftitah. Ya Allah, jauhkanlah saya dengan dosa-dosa saya, karena ba'adta, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat, bainal masyriq wal maghrib. Ada ulama yang menggabungkan dua riwayat. Jadi awalnya bacanya doa tersebut Allahumma ba'id, atau dalam satu naskah ba'idni, jauhkan saya. Tapi yang naskah yang benar itu Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kemudian lanjut membaca Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad dams. Allahumma ghsil khataya bil ma'i wal thalji wal bard. Itu juga bisa. Nah, ini macam-macam doa al-iftitah. Syekh Nawawi Al-Bantuni, beliau coba kumpulkan riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait doa iftitah. Ternyata beliau simpulkan ada 5 macam. Kita ini kan selama ini hafalnya satu itu sudah, ya. Dari sejak balik sampai hari ini itu sudah. Ya, sama kayak doa tidur ke bismika Allah, bismika Allah. Padahal doa tidur banyak. Ada yang panjang, tapi memang kita suka milih yang pendek. Cari aman. Tapi itu sudah luar biasa. Yang penting Allah izinkan kita bisa menghafal doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah, doa iftitah itu ada 5 macam. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantuni dalam kitab Nihayatuz Zain. Situ beliau sebutkan satu persatu, dan kesemuanya itu sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi hafal doanya banyak. Yang beliau karang doa tadi sunnah, dan karangan doa beliau wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Ada juga sunnah atau anjuran seorang imam di sholat jahar, sholat yang bacaannya dikeraskan, maghrib, isya, subuh, di 2 rakaat awal. Rakaat pertama selepas baca Fatihah disunnahkan diam untuk memberikan kesempatan kepada ma'mum membaca surat Fatihah. Nah, diamnya itu ada sunnah juga. Diamnya itu sunnah, tapi bacaannya banyak para ulama menganjurkan untuk membaca Fatihah kembali. Jadi imam itu membaca Fatihah untuk kedua kalinya dengan sirri, sehingga ma'mum berkesempatan membaca Fatihah. Jadi setelah selesai baca Fatihah, otomatis ukurannya minimal sama deh. Ma'mum juga sudah selesai baca Fatihah, kemudian melanjutkan surat yang berikutnya. Ini ajaran dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974. Ada dalam kitab, kalau tidak Al-Manhajul Qawim atau Masailut Ta'lim, kalau tidak di kitab Tuhfatul Muhtaj.
kedua, kaum solihin mengajarkan ini membaca surat An-Naml ayat 19 di rakaat pertama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu di rakaat pertama. Rakaat kedua baca surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu sudah diperhitungkan durasi waktunya sama seperti surat Fatihah. Dan ini kutipan ayat Al-Quran, nggak ada masalah kita membacanya di saat berdiri. Doa yang bukan Al-Quran tapi diizinkan dibaca ketika posisi berdiri di dalam sholat hanya doa iftitah. Doa itu yang disunahkan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan doa ini mirip sekali dengan doa sholat jenazah. Ada doa sholat jenazah Nabi membaca mirip redaksinya dengan doa iftitah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyahu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wajsilhu bima'i wa fajj wal barq. Sama. Nah, doa sholat jenazah itu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah di dalam sahihnya. Biasa kita baca ketika sholat jenazah. Kan rakaat pertama sholat jenazah baca apa? Suratul Fatihah. Gak ada ruku, gak ada sujud ya. Ini sholat jenazah pakai ruku sujud. Sholat jenazah hanya berdiri. Rakaat kedua yang dibaca salawat. Idealnya salawat Ibrahimiyah boleh, dan salawat-salawat yang lainnya, salawat yang biasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga boleh. Nanti yang ketiga disunahkan membaca doa tersebut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wajsilhu bil ma' wa thalj wal barq ila akhir doa ya. Abdul daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi ila akhir. Persis dengan doa ini, doa al-iftitah, di mana di sini Nabi ajarkan, Nabi mengatakan saya membaca doa al-iftitah, Allahumma naqqini minal khataya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsil khataya bil ma'i wa thalji wal barq. Yang artinya, ya Allah sucikanlah saya dari dosa-dosa. Nah, doa yang Nabi baca ini sebenarnya bukan untuk Nabi, sebab Nabi kita tidak memiliki dosa, tapi ini memang dihadiahkan kepada umatnya. Ya Allah sucikan saya dari dosa-dosa. Nabi tidak punya dosa, ngapain disucikan? Kita yang butuh doa ini ya, walaupun yang membaca Nabi, karena Nabi ketika membaca jadi hukum syariat, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Karena ditashbih, sebagaimana yunaqqa thawbul abyad, disucikan baju yang putih, minad danas, dari kotoran. Allahumma ighsil khataya bil ma'i wa thalj wal barq. Ya Allah cucilah dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan embun atau air yang dingin. Benar. Ini ulama terangkan kenapa harus disebut air, salju, air yang dingin. Sebagian ulama hadis mengatakan taukid,
Padahal air sudah cukup, tapi ditambah lagi dengan salju, dengan air yang dingin, sebagai penegas agar dosa ini dibersihkan sebersih-bersihnya. Sebagaimana baju dicuci dengan air, ditambah lagi dengan salju, ditambah lagi. Tujuannya apa? Agar pakaian itu menjadi betul-betul bersih, putih bersih, tanpa tersisa kotoran. Ada juga ulama yang berpendapat, kenapa Nabi berdoa menggunakan kata air, setelahnya ada salju, ada air dingin atau embun, tafaulan, sebagai kesan baik. Semoga jenazah ini ketika dicuci dengan air salju, dengan air dingin, maka tubuhnya dingin. Harapannya di kuburan juga dia dalam keadaan dingin, karena kalau di kuburan panas, azab. Makanya Nabi Ibrahim ketika masuk ke dalam api, lawannya adalah dingin. Ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Dan doa ini hanya khusus digunakan untuk kita doakan kepada orang Islam saja, tidak bisa kepada yang selain orang Islam. Makanya ada lanjutannya itu, uktub bihil muhsinin. Setelah didoakan panjang lebar tadi, disucikan sebersih-bersihnya, dan catatlah almarhum termasuk orang-orang yang baik. Muhsinin. Kita mendoakan orang kafir yang masih hidup boleh, tapi tidak semua lafaz doa diizinkan. Makanya kita perlu belajar. Doa-doa yang bertentangan dengan akidah tidak boleh digunakan untuk mendoakan orang kafir. Apalagi yang pertama, orang kafir harbi. Kafir harbi tidak boleh didoakan. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi umat Islam. Misalnya di masa kita saat ini dilakukan genosida, ya, pemusnahan massal, dibantai saudara-saudara kita di Palestina. Bahasa Arabnya ibadatun jama'iyah, genocide. Tahu-tahu Perdana Menterinya ini besok mati, dan sekutu-sekutunya sama juga, ya, Presiden Amerika, Perdana Menteri Israel, ini kafir harbi banget. Dan mereka tidak tobat, besok mati mereka. Haram hukumnya, kita bilang turut berbelasungkawa, ditambah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haram, karena ini kafir harbi. Kita berbuat baik kepada orang yang zalim, bersikap baik kepada orang yang zalim, menyakiti orang yang terzalim. Itu kaidah itu. Jangankan berbuat baik kepada orang zalim, diam tanpa ada sikap kepada orang yang zalim, yang jelas-jelas zalim, maka itu sudah menyakiti orang yang terzalim. Makanya harus ada sikap. Nah, Imam Nawawi membuat bab khusus. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Adhkar, di situ ada bab babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduil Islam. Bab tentang doa yang dibaca atau sesuatu yang dibaca ketika sampai berita kepada kita mati musuh Islam. Ternyata ditelusuri
para ulama melacak dan ingin mencocokkan dengan peristiwa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Di masa Nabi ada musuh besar Islam, Abu Jahal, musuh besar, hingga Nabi memberikan julukan Fir'aun hadil ummah, Fir'aun di umat ini, Abu Jahal. Amr bin Abdul Uzza nama aslinya. Beliau akan terbunuh di perang Badar. Ketika mati Abu Jahal, ada sahabat yang menyampaikan berita ini kepada Nabi. Wahai Rasul, Abu Jahal sudah terbunuh. Nabi saat itu beliau menyatakan Alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa 'azza dinah. Segala puji bagi Allah. Jadi kalau besok-besok pada nanti Israel mati, kita bilang Alhamdulillah. Itu sikapnya Nabi Muhammad SAW. Bukan bab toleransi. Ini lagi udah berapa banyak orang dibunuh sampai hari ini. Apa susahnya bilang Alhamdulillah, ikut Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Jadi waktu Nabi dapat berita Abu Jahal mati, terbunuh, Nabi menyatakan Alhamdulillah alladzi nasara 'abdah. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya, wa a'azza dinah, dan memenangkan agamanya. Itu sikapnya kita kepada kafir harbi. Jangan sok-sok belasungkawa pakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, setiap kalimat itu dihisab oleh Allah Ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. If yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa shimal qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jadi begitu cara menyikapinya. Imam Nawawi mengisyaratkan semua. Makanya beliau buat bab ma yaquluhu idza balagahu mautu abul Islam. Bab tentang anjuran mengucapkan doa atau kalimat ketika sampai informasi berita kepadanya matinya musuh Islam. Musuh Islam yang satu yang jelas-jelas itu Perdana Menteri Israel dengan sekutu-sekutunya. Itu kafir harbi. Yang kedua, ada orang kafir zimmi. Mereka tidak memusuhi umat Islam. Bahkan banyak juga di antara mereka yang juga menyuarakan perdamaian. Banyak. Mereka mengecam genocide. Banyak. Hebat. Nah, orang semacam ini kafir zimmi ketika mati atau wafat, sikap kita berbeda dengan kafir harbi. Berbelasungkawa boleh, tapi ada batasan, ada koridor. Tapi berbelasungkawa itu dibolehkan, karena mereka kafir zimmi, tidak mengganggu umat Islam. Ada satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk dengan para sahabat, kemudian di depan Nabi di bawah satu jenazah di hadapan Nabi. Ya marrat jenazah ala Rasulullah faqulna laha wajifan faqila lahu ya Rasulullah innaha jenazah Yahudi faqala Nabi alaysat nafsa. Lewat di hadapan Nabi jenazah, kemudian Nabi berdiri menghormati jenazah tersebut. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, ini jenazah orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, bukankah dia satu jiwa? Ini jadi dalil bahwa
berbelasungkawa dengan orang kafir zimmi dibolehkan menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa Nabi berdiri bukan karena menghormati jenazah tersebut, tapi menghormati kepada zat yang mencabut nyawanya, menghormati kepada malaikat yang mencabut nyawanya. Karena di riwayat Imam Al-Hakim yang lahir 321 Hijriah wafat 405 Hijriah di dalam kitab Mustadrak, di situ Nabi katakan, saya berdiri bukan kepadanya tapi kepada yang mencabut nyawanya. Akan tetapi ulama lainnya mengatakan enggak, itu Nabi bersikap menghormati seorang manusia yang meninggal sekalipun dia bukan orang Islam dan dia kafir zimmi. Maka dalam riwayat yang lain bahkan Nabi sampai menangis, meneteskan air mata ketika ada jenazah Yahudi lewat. Kemudian Nabi berdiri sambil menangis. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi. Kata Nabi, benar, ini jenazah Yahudi. Saya menangis karena nafsun tafallatat minni ilan nar. Satu jiwa sudah lepas dari saya, sekarang dia menuju ke neraka jahanam. Nabi menangis kasihan, tidak sempat mengevakuasi orang itu. Karena kasus yang lainnya, ada seorang pemuda Yahudi beberapa kali membantu Nabi ketika mengambil air wudhu. Dia ambil timba, menimba air karena sumur cukup dalam. Tiap kali Nabi mau berwudhu, ini pemuda Yahudi, dia menimba air, kemudian dia tuangkan air itu dan Nabi berwudhu. Nabi doakan dia kebaikan. Di antara doanya, semoga Allah membuat wajahmu tampan. Menjelang dia wafat, Nabi lari ke rumahnya, ingin menyelamatkan dia. Dengan cara apa? Memasukkan dia ke dalam agama Islam. Nabi lari ke rumahnya. Ini pemuda sudah sekarat. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi tawarkan, ayo masuk Islam, ayo ucapkan 2 kalimat syahadat, kata Nabi. Ini pemuda ini taat sama ayahnya. Mereka orang Yahudi. Waktu Nabi tawarkan, ayo masuk Islam, pemuda itu menatap ke ayahnya dengan isyarat mungkin diizinkan atau tidaknya, begitu. Ini detik-detik terakhir menjelang wafat. Nah, sang ayah ini juga kenal dengan Nabi. Akhlaknya Nabi yang begitu baik, tidak pernah memaksa mereka masuk Islam kecuali menjelang wafat tadi. Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, ya waladi ati Abul Qasim, wahai anakku, taati perintah Nabi Muhammad Abul Qasim. Maka pemuda Yahudi itu pun melafazkan 2 kalimat syahadat. Selesai melafazkan 2 kalimat syahadat, meninggal. Rasulullah keluar dari rumahnya dengan meneteskan air mata. Kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi visi misi Nabi itu rahmat, benar. Rahmatnya Nabi ingin mengevakuasi semua manusia. Kalau perlu semuanya masuk surga. Itu yang ada dalam hati Nabi. Makanya di surat Al-Kahf di situ Allah gambarkan keadaan hati Nabi kepada seluruh manusia. Kau ingin menyelamatkan mereka semua, walaupun dirimu kau jatuhkan dalam bahaya. Yang penting semua manusia ini bisa selamat. Itu rahmat kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau orang kafir zimmi ketika wafat, boleh kita berbelasungkawa dengan batasan-batasan. Ya, batasan-batasannya ini ada dalam kitab fikih. Di antaranya apa? Ketika mereka meninggal dunia, kita tidak boleh mendoakan dengan doa pengampunan. Ini karena berkaitan akidah. Misalnya ada yang meninggal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya, nggak boleh. Sekalipun kafir zimmi, karena ada larangan di dalam Al-Quran. Maka nalin nabi
walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Ini ayat ini tidak perlu ditafsir, jelas. Kata Allah Ta'ala, tidak boleh bagi Nabi Muhammad dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah atas matinya orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah keluarga dekat. Karena ini masalah akidah. Tapi dianjurkan kita mendoakan kepada keluarganya, takziah kepada keluarganya dibolehkan kepada orang kafir zimmi. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni mengatakan ada dua pendapat. Ada ulama yang memang keras, bukan keras ya, tegas. Ini satu pendapat mengatakan la mu'azzihum, bagi seorang muslim tidak boleh mentakziah kepada orang-orang kafir secara mutlak. Berbelasungkawa juga tidak boleh, takziah juga tidak boleh, baik kafir harbi juga kafir zimmi. Nah, tapi tidak boleh mencaci maki. Ada kan yang bilang sudah mati ahli neraka, itu bukan ajaran Islam. Atau memperolok-olok orang kafir yang telah mati dan wafat, nggak boleh, apalagi kafir zimmi. Tapi disuruh kita diam, tidak perlu berbelasungkawa, tidak perlu bertakziah, tapi jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan menghinakan mereka yang wafat dalam keadaan tidak Islam. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, nah ini yang diikuti juga oleh banyak ulama. Kemarin misalnya ada yang wafat tokoh dari agama lain, itu kan banyak tokoh-tokoh Islam juga berbelasungkawa karena dianggap sebagai kafir zimmi yang membawa misi perdamaian. Nah ini tidak ada masalah berbelasungkawa dengan batasan. Kata Ibnu Qudamah, pendapat kedua, ya'uduhum wa ya'zihum. Kalau ada orang kafir zimmi sakit, dianjurkan kita jenguk, apalagi dia yang baik, kafir zimmi yang baik. Bahkan berbelasungkawa juga dibolehkan, dengan catatan tadi, ketika berbelasungkawa kemudian diiringi dengan doa, hindari doa-doa yang bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan akidah. Misalnya apa? Semoga dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ini akidah soalnya ya, akidah kita mengatakan yang masuk surga orang Islam. Akidah agama lain juga sama sebenarnya. Yang bukan ikut agama mereka wafat tidak masuk surga, tidak ada masalah. Namanya juga akidah, masing-masing meyakini. Jadi doa agar dia masuk surga yang sudah meninggal ini tidak boleh mendoakan dengan doa semacam itu. Atau juga Allahumma ighfir lahu, semoga Allah mengampuni dosanya. Tidak boleh. Kalau masih hidup, ulama mengatakan masih bisa kemungkinan diiringi dengan doa agar diberikan hidayah, petunjuk, bagus. Tapi kalau sudah meninggal, doa-doa semacam ini tidak boleh. Itu dibahas oleh para fuqaha. Bukan karena intoleran, tidak, ini akidah. Berbelasungkawa diizinkan kepada kafir zimmi, itu sudah toleransi yang luar biasa. Tanpa mencela, tanpa merendahkan, tanpa menghinakan. Doa lainnya adalah doa yang masih diperdebatkan, semoga diberikan rahmat oleh Allah. Itu. Kalau lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masih diperdebatkan hingga saat ini. Ada yang mengatakan boleh karena lafaznya umum. Sesungguhnya kita semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Itu kan semuanya bisa. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh, karena ini kutipan ayat suci Al-Quran dan konteksnya berbicara kepada umat Islam. Kan kalimat istirja itu Nabi ajarkan hanya khusus kepada umat Islam. Ada dua pendapat. Ya. Tapi kalau pribadi saya memberi yang lebih hati-hati. Al-Aslam. Ada
sahabat yang pasti tentu ketika itu mendatangi, ikut berbelasungkawa atas wafatnya seorang kafir ini. Makanya datang di sahabat, satu bernama Sayyidina Abdullah bin Umar dan yang satunya adalah Abdullah bin Zubair. Jadi mereka datangi, ada yang wafat dari kafir ini, datang kemudian berdoa. Ini sahabat yang berdoa. Di antara doanya itu aqabaqallah uqbal muttaqin sholawatun minhu wa rahmah. Jadi doanya bukan kepada yang sudah meninggal. Sahabat Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Umar mendoakan kepada keluarga yang ditinggal. Apa doanya? Semoga Allah menggantikan padamu, Allah menjadikan akhir hidupmu akhir sebagai orang bertakwa. Kalau bertakwa berislam. Aqabaka Allah uqbal muttaqin. Semoga Allah menjadikan akhir hidupmu berakhir sebagai orang-orang yang bertakwa. Ini sebenarnya mendoakan agar diberikan hidayah dan taufik agar keluarganya ini masuk Islam lewat doa. Kemudian dilanjutkan sholawatun minhu wa rahmah, pengampunan. Sholawat di sini maknanya pengampunan atau rahmat dari Allah. Kalau sudah ada kata rahmat berarti bisa diarti pengampunan dan kasih sayang dari Allah. Semoga tercurahkan pada kalian. Nah, doa ini bisa dipakai untuk mendoakan orang non-muslim yang masih hidup, tapi tidak bisa digunakan kepada orang non-muslim yang sudah wafat. Ini doa dari sahabat, dari Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ada juga yang mengajarkan doa ketika ada orang non-muslim wafat, kafir ini, kita membaca doa akhlafallahu alaika wala naqasa adadak. Semoga Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik untuk dirimu dan Allah tidak mengurangi jumlahmu. Kalau yang pertama masih bisa dimaklumi, Allah mengganti yang lebih baik darimu. Mungkin lebih baik darimu nanti punya anak, kalau anaknya meninggal ya, nanti lahir anak, tahu-tahu anak ini diberikan hidayah masuk Islam, kemudian mengantarkan kedua orang tuanya masuk Islam, berarti itu lebih baik. Tapi yang unik yang kedua, dan semoga doa yang baris kedua, dan semoga Allah tidak mengurangi jumlahnya, tidak mengurangi jumlahnya. Jadi meminta agar orang kafir itu jumlahnya banyak, makin bagus. Waktu awal baca ini riwayat sempat bingung juga. Ini doa yang kedua ini unik, meminta agar jumlah orang kafir ini itu tidak berkurang. Ternyata ketika dikaji, ini kita butuh ulama hadis. Mereka terangkan bahwasanya doa tersebut digunakan ketika orang-orang kafir ini hidup di negara Islam, menggunakan hukum Islam. Kenapa doa ini dibaca? Agar jumlah mereka jangan berkurang, kalau boleh makin banyak makin bagus. Karena kafir ini itu punya kewajiban di dalam negara Islam membayar pajak, sehingga maslahatnya itu untuk umat, baik kaum muslimin maupun orang kafir ini. Kalau jumlahnya sedikit, pemasukan negara berkurang. Makanya doanya wala naqasa adadak, dan semoga jumlah kamu tidak banyak. Ini doa dibaca kepada keluarga yang ditinggal, hatinya senang, bahagia, karena kesannya baik, diberikan ganti yang lebih baik, dan orang-orang seperti kalian semoga jangan berkurang. Itu takziah kepada orang non-muslim. Padahal makna doa ini adalah apa? Maslahat untuk umat Islam maupun orang kafir
jinni. Jumlah mereka makin banyak, pemasukan negara makin banyak lewat pajak. Nah, ini kaitannya dengan mendoakan ya, dan berbelasungkawa. Kemudian hadis yang berikut, an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, haditsul kusuf wa qad taqaddama, tentang hadis berkaitan dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Putra Rasul Sayyidina Ibrahim ya, dari Sayyidah Maria Kiptiah, Nabi punya istri. Ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan istri, ada yang mengatakan selir ya, kita ambil yang istri dah. Istrinya Nabi Sayyidah Maria Kiptiah itu melahirkan anak laki-laki namanya Sayyidina Ibrahim. Allah sengaja mewafatkan di usia masih anak-anak. Para ulama mengatakan lau aisha lakana nabiyyan siddiqa. Kalau anak laki-laki dari Nabi ini hidup, pasti jadi Nabi. Dan kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka qada yang sudah Allah tetapkan bahwa Nabi Muhammad khatamul nabiyyin, penutup para nabi, itu tidak berlaku. Makanya Allah Ta'ala mewafatkan anak laki-laki karena untuk menyelesaikan ketetapan Allah yang menyatakan bahwa Nabi yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya adalah anak laki-laki itu diwafatkan di usia anak-anak, karena umumnya setiap para nabi ketika melahirkan anak, anaknya juga nabi. Nabi Ibrahim misalnya melahirkan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak juga melahirkan Nabi Yakub, jadi nabi juga. Nabi Yakub melahirkan lagi anak Nabi Yusuf, jadi nabi. Begitu biasanya. Nabi Daud melahirkan Nabi Sulaiman, dari nabi. Ada yang langsung, ada yang nanti dari turunan. Karena Rasul SAW Nabi terakhir, maka tidak boleh penerusnya anak laki-laki. Kata Al-Ghazali Syekh Yusuf Nabhan, lau kana Aisha atau lau Aisha lakana Nabiyan Siddiqa. Seandainya beliau hidup, maka beliau menjadi nabi. Nah, waktu Sayyidina Ibrahim meninggal, saking Nabi cinta kepada Nabi Ibrahim, putra beliau diberi nama Ibrahim. Waktu meninggal Nabi sedih karena berpisah dengan anaknya. Nabi katakan innal aina tadma wal qalba yahzan. Air mata tercucur, hati sedih. Wahai Ibrahim, berpisah denganmu la mahzunun. Sungguh itu satu kesedihan, kata Nabi. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan saya akan berkata sesuai apa yang diridhai oleh Allah. Saya tidak akan berkata perkataan yang tidak ridho dengan ketetapan dan keputusan Allah Ta'ala. Waktu meninggal Sayyidina Ibrahim, gerhana, apa gerhana matahari, apa gerhana bulan pada waktu itu. Sebagian orang mengatakan, oh ini gerhana karena meninggalnya Ibrahim, putranya Nabi Muhammad. Dikaitkan fenomena alam dengan meninggalnya seseorang. Waktu berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berpidato di hadapan para sahabat. Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yaksifani limauti ahadin minan nas. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dia gerhana bukan karena sebab wafatnya seseorang, tapi memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beberapa hari lalu hujan terus, ada berita ditemukan anak bayi ya wafat, kemudian dikaitkan bahwa ini hujan karena sebab hal itu. Di satu sisi, kalau kita merujuk ke hadis tadi,
Seakan-akan Nabi mengisyaratkan jangan kaitkan fenomena alam dengan wafatnya seseorang. Ini juga bisa dikatakan benar karena sesuai dengan peristiwa tadi. Kalau memang bayi itu ketika meninggal turun hujan, itu Palestina tiap hari hujan. Karena banyak bayi terbunuh setiap hari. Ya, ini akidah yang benar yang disampaikan. Tapi di satu sisi juga saya tidak secara lugas menyalahkan juga, karena ada riwayat lainnya juga yang mengatakan bahwa inna sama'a bakat alal mauti alim arba'ina sabaha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya langit itu menangis jika ada seorang alim wafat selama 40 pagi. Nah, makna orang alim di sini dianggap sebagai orang yang berilmu, yang baik. Maka bagaimana dengan bayi yang suci bersih tanpa dosa, tanpa noda? Ketika ia wafat, langit itu menangis. Langit menangis artinya apa? Dengan simbol turunnya hujan. Jadi saya juga tidak berani menyalahkan, juga tidak 100% meyakini juga. Ya, masih bingung lah dua-dua ini. Nah, muncul pertanyaan, kalau di Palestina itu kok tidak turun hujan, bayi terbunuh, air mata langit tidak habis, karena yang wafat jumlahnya banyak dari kalangan bayi, dan mereka wafatan mulia, orang tuanya bukan mengaborsi, mereka posisinya mulia, syuhada, orang tuanya syuhada, bayi-bayinya juga syuhada. Nah, kalau di tempat lain turunnya hujan, sudah melakukan perbuatan haram dengan zina, lahir ini anak tidak bertanggung jawab, diaborsi, dibunuh.